Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan dari turnamen Video Online Chess Olympiad 2020 atau Olimpiade Catur Online 2020 antara India menghadapi Polandia. Nah, salah satu partai yang akan ditampilkan Tarigan Catur antara kedua negara tersebut adalah pertandingan antara wakil Polandia yaitu Jan Krzysztof Duda menghadapi mantan juara dunia Viswanathan Anand. Nah, walaupun di sini Jan Krzysztof Duda yang kalah dari Viswanathan Anand, namun karena judul dari video ini adalah permainan babak akhir yang kacau dari Duda, oleh karena itu papan dibentuk sedemikian rupa seperti yang tertera di layar Anda. Oke, pertandingan langsung saja akan segera dimulai antara Duda yang menghadapi catur buah putih menghadapi Anand yang menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6. Ini membentuk pembukaan India ya. Pion C4 dibalas dengan pion E6. Ini masih dalam struktur permainan atau pembukaan Indian game dalam variasi normal ya. Lalu kuda C3 dan gajah B4. Nah, langkah gajah B4 dari Viswanathan Anand ini membuat pertandingan berubah menjadi variasi pembukaan Nimzo Indian Defense ya, atau pertahanan Hindia Nimzo. Lanjut, pion E3 untuk memperkuat struktur pion di pusat. Rokade pendek oleh hitam. Gajah D3 dan pion D5 mengajak pertukaran buah di pusat ya. Kuda F3 dan pion D makan pion C4. Gajah makan pion C4. Pion C5 dan pion A3. Lalu gajah makan kuda di C3 dengan tempo skak. Pion makan gajah di C3. Menteri C7. Gajah E2. Pion B6 untuk persiapan Vincenzo gajah ya, atau memajukan gajah di petak B7. Lalu rokade pendek oleh putih. Gajah B7. Kuda E5 untuk meletakkan kuda di pusat permainan sehingga lebih mudah untuk menjangkau pertahanan sayap raja dari hitam. Kuda C6. Kuda makan kuda yang ada di C6 menerima pertukaran ya putih. Lalu di sini hitam memakannya dengan menteri hitam. Sekaligus di sini ada tempo gajah dan menteri hitam bersatu padu untuk menyerang pion lemah yang ada di G2 sekaligus skakmat ya. Lalu ditutup ancaman tersebut dengan pion F3 oleh Duda dan benteng F menuju D8. Di sini fungsinya adalah untuk mengancam secara tidak langsung menteri putih yang ada di D1. Maka apakah balasan Duda? Gajah B2 dan kuda D5. Lalu menteri D2, pion B5, pion E4 dengan tempo mengancam kuda hitam. Kuda pindah ke B6 untuk menyelamatkan diri sekaligus memantau petak di A4.
Lalu benteng F menuju D1 dan kuda menuju A4 untuk mengancam gajah putih. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi atau kedudukan gajah putih, putih berinisiatif untuk melakukan langkah benteng A menuju B1, pion A6, dan di sini karena tadi gajah putih tidak dimakan oleh kuda, oleh karena itu inisiatif dari duda adalah gajah menuju A1. Di sini tujuannya adalah gajah putih atau duda ingin berinisiatif untuk terus menguasai petak diagonal A1 H8, lalu pion C4, menteri F4, dan pion F5 mengajak pertukaran pion putih yang sedang nyaman di pusat permainan. Lalu pion E makan F5 dan benteng F8. Langkah ini membuat putih tak dapat memakan pion hitam. Jikalau dimakan, maka benteng hitam akan memakan menteri putih ya. Oleh karena itu tak boleh untuk dilakukan. Sehingga langkah dari putih adalah benteng E1, kuda B6, gajah D1, dan setelah kuda D5 mengancam menteri putih kembali menuju D2. Barulah di sini hitam atau Anan melakukan langkah pion E makan F5, gajah C2, dan menteri D6. Di sini menurut analisa komputer, langkah ini cukup tidak akurat ya. Di sini sebaiknya hitam melakukan langkah pion G6. Namun di sini Anan lebih memilih menteri D6. Lanjut ya. Gajah B2. Kenapa putih berani meletakkan gajahnya kembali ke B2? Karena kuda hitam sudah tidak ada lagi di petak A4 yang tadi berguna untuk mengancam gajah putih ya. Oke. Gajah C6, benteng E5, pion F4, benteng E1 untuk memperkuat dominasi di lajur E ya. Namun di sini hitam punya cara untuk membuat masalah dalam pertahanan putih dengan melakukan langkah kuda E3. Di sini bertujuan untuk mengganggu hubungan atau koneksi dari benteng putih yang ada di petak E5 dan benteng putih yang ada di petak E1. Lalu gajah C1 untuk mengganggu kenyamanan dari kuda hitam yang ada di E3. Setelah benteng A menuju E8, semakin menunjukkan dominasinya ya putih untuk menyerang kuda hitam dengan melakukan langkah menteri F2. Di sini ada gajah, benteng, dan menteri putih yang bahu-membahu untuk menyerang kuda hitam. Misalnya, di sini andai di sini hitam melakukan langkah benteng makan benteng, di sini akan sama saja ya, justru keinginan hitam untuk menguasai pusat menjadi tidak berguna lagi. Kita contohkan ya, benteng makan benteng, pion makan benteng, menteri makan pion, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan benteng makan pion. Lihat, di sini sudah tidak ada lagi di antara Anan dan Duda yang menguasai pusat, sehingga permainan ini menjadi lebih berimbang. Oleh karena itu, Anan tidak melakukan langkah benteng makan benteng ya, karena sangat berisiko untuk membuat penyerangan dari Anan menjadi tak berfungsi lagi.
Oleh karena itu, di sini setelah menteri F2, di sini Anan berinisiatif mengembalikan kudanya menuju D5. Lalu di sini barulah putih melakukan langkah gajah B2 dan benteng makan benteng di E5 dan pion makan benteng di E5 dengan tempo mengancam menteri hitam. Lalu menteri hitam menuju E6, gajah C1, gajah E8, gajah E4, kuda makan pion yang ada di C3. Nah, disinilah kerennya dari permainan ini. Ini adalah kombinasi dari duda ya, dengan gajah makan pion yang ada di H7 dan Anan menerima pengorbanan ini. Raja makan gajah dan duda mengambil pionnya tadi yang hilang dengan langkah menteri menuju C2 dengan tempo skak setelah gajah menuju G6. Di sini menteri putih pukul kuda yang ada di C3. Lalu gajah D3 tujuannya adalah untuk menguasai dari lajur permainan putih ya, agar permainan putih tidak berkembang, dengan juga membuat kedudukan dari gajah hitam yang ada di petak D, pion yang ada di petak C, B, dan A menjadi lebih kuat. Lalu menteri D4, pion G5. Ini udah permainan babak akhir ya. Gajah D2, pion G4. Di sini putih melakukan langkah pion F makan G4 dan setelah pion F3, pion makan pion di F3 dan benteng makan pion di F3. Di sini sudah terlihat ya betapa mengerikannya posisi dari benteng dan gajah hitam yang sudah merangsek ke pertahanan sayap Raja Putih yang juga sudah terbuka. Di sini putih melakukan langkah gajah E3. Tujuannya adalah untuk menguasai petak diagonal G1A7. Lalu setelah menteri F7, di sini putih mengajak pertukaran menteri hitam yang tak dihiraukan oleh hitam dengan hitam melakukan langkah Raja G6. Setelah menteri pukul pion ada di A6, skak, Raja pindah ke H7 dan kembali mengajak pertukaran menteri. Hitam tidak menerima dengan Raja G8 setelah menteri pukul menteri di F7 dan Raja pukul menteri di F7. Kita lihat ya. Di sini terlihat bahwa sebenarnya duda lebih unggul dari segi keberadaan materi ya, unggul 2 pion atas hitam. Namun di sini kita lihat bahwa akhirnya putih kalah. Coba kita analisa ya berbagai potensi dari kemenangan duda. Coba kita analisa dulu. Di sini kita lihat bahwa pion putih punya 2 pion di petak H dan G yang saling bergandengan dan bebas ya untuk menguasai atau untuk mendapatkan promosi. Sedangkan di sini hitam masih cukup terganggu. Pion di petak B belum bisa untuk maju karena masih dikuasai oleh putih. Lalu di sini juga hanya pion hitam yang ada di petak C ya yang bisa maju. Itu pun juga masih ada benteng dan gajah yang mengancamnya. Jadi di sini sebenarnya putih yang berpotensi untuk menang, namun justru putih yang kalah karena permainan yang sangat kacau.
dari seorang duda. Oke, kita lanjutkan ke permainan. Kita lanjutkan. Gajah C5, Raja E6, Raja G2 dengan tempo mengancam benteng, benteng F7, Gajah B4, benteng C7, pion H4. Lihat kan betapa mengerikannya dua pion bebas dari putih. Namun kita lihat nanti ada kesalahan dari duda. Pion C3, pion H5, pion C2, Gajah D2, agar di sini putih dapat menahan langkah pion hitam untuk promosi ya. Lalu benteng D7, Gajah C1, Gajah H7, pion G5, benteng D1. Nah, di sini seharusnya Raja Putih melakukan langkah F2. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga benteng ya. Lagi pula pion hitam tak akan dapat merangsek untuk promosi ya. Namun di sini justru duda melakukan kesalahan dengan melakukan langkah pion G6. Mungkin langkah ini dilakukan karena waktu dari duda tinggal 10 detik lagi, sedangkan Anan masih 55 detik dengan hanya increment 5 detik ya. Oke, kita lanjutkan saja dengan cepat. Di sini kesalahannya adalah dapat dimaksimalkan dengan baik oleh hitam dengan melakukan langkah gajah pukul pion yang ada di G6. Lalu di sini barulah duda tersadar dengan langkah Raja F2, namun sudah telat sehingga gajah pukul pion yang ada di H5. Di sini situasi berbalik. Pion sama-sama 2, namun sekarang pion dari hitam lebih aktif ya. Oke, kita lanjut aja. Gajah B2, Gajah G4. Di sini sudah semakin sulit bagi duda. Benteng G1, Gajah F5, benteng E1, Raja D5, pion E6. Ini cuma langkah buang-buang tempo ya. Gajah pukul pion E6, benteng E5 skak, Raja D6, benteng kembali ke E1, Gajah C4, benteng G1, Raja C5, benteng G5 skak, Gajah menutup, benteng kembali lagi ke G1. Di sini sudah tidak ada langkah yang bagus ya untuk putih. Raja C4, benteng G4 skak, Raja B3, benteng B4 skak, Raja A2, dan Raja E3. Setelah langkah Anan ini atau langkah hitam ini, duda langsung menyerah. Langkah apakah itu? Langkah itu adalah Gajah B3 di sini untuk menutup akses benteng putih yang melindungi gajah putih, sehingga gajah putih sudah tidak punya langkah bagus kecuali menuju C1 untuk menghambat dari perkembangan pion promosi, namun tetap saja sulit untuk menghindarkan duda dari kekalahan. Ya, ini merupakan permainan yang cukup bagus untuk kita untuk dapat belajar bahwa keunggulan materi di babak akhir belum tentu dapat dimaksimalkan menjadi kemenangan apabila kita melakukan kesalahan fatal pada permainan babak akhir. Inilah contohnya. Seorang Grandmaster lawan Grandmaster saja dalam pertandingan Grandmaster lawan Grandmaster masih sering terjadi kesalahan fatal semacam ini, dan ini dapat dijadikan pembelajaran agar kita dapat bermain catur yang lebih baik. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di
Tarigan Catur Channel.